Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pada pagi hari ini kita melanjutkan pengajian kitab Adabud Dunya Waddin. Sebelumnya mari kita tawassul membaca Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadratin jamil ulama ila amil wal awliya was suhada was salihin, khususun awliya tis'a fi Jawa, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, Sunan Mona, Sunan Kudus, Sunan Muria, Maulana Ibrahim wa usrihi wa furahi wa duriyatihim wa qurbatihim wa ila qadatin jami'i masyayikh ma'ahad al-Ruwaya Qadiri wa masyayikhina wa masyayikhina wa ila qadatin abaina wa abaina wa ummahatina wa ummahati ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa jaddat jaddatina wa jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al hayai minhum wal amwat wa ila qadatin khususun muallif hadal kitab Adabud Dunya Waddin Asy-Syaikh Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Asy-Syafi'i. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pengajian yang telah lalu kita sudah membahas dua poin yang penting dalam menentukan teman, menentukan sahabat dan menjalin hubungan baik dengan sahabat, yaitu yang pertama tentang akal, sahabat yang pintar gitu ya, mencari sahabat yang akalnya sempurna. Dan yang kedua faktor agama yang senantiasa mengajak seseorang pada kebaikan. Dan yang ketiga, kita masuk pada yang ketiga, wal khoslatu, pekerti atau karakter, ats-tsalitsatu yang ketiga, ayyakuna, ada itu mahmudal akhlaqi, orang yang dipuji akhlaknya. Jadi mencari dan memilih teman yang akhlaknya terpuji. Terus mardiyul fi'ali, dan juga yang diridhoi perbuatan-perbuatannya. Artinya perbuatan-perbuatannya itu on the track gitu.
mu'athiron, dan yang membekasi atau membekas, atau mengajak, atau mu'athir itu seorang yang jejak-jejaknya itu lil khairi, kepada kebaikan. Jadi jejak-jejak kehidupannya itu senantiasa mengajak dan dihiasi oleh dan dengan kebaikan. Amiron, dan orang yang memerintahkan, bihi, dengan khair. Karihan, dan orang yang membenci, lisyarri, kepada keburukan. Nahian, dan orang yang mencegah, anhu, dari syar, dari keburukan. Nah, ini karakter yang demikian itu adalah karakter seseorang yang layak untuk dijadikan teman atau dijadikan sahabat itu. Jadi yang pertama mahmud al-akhlaqi, akhlaknya yang terpuji. Terus perbuatannya on the track, yang diridhoi, maksudnya diridhoi oleh Allah, agama, dan diridhoi oleh manusia, tidak merugikan manusia. Lalu mu'athiron lil khair, jejak-jejak kehidupannya itu senantiasa dihiasi oleh kebaikan dan berjalan di atas kebaikan. Amiron bihi, yang keempat adalah mengajak atau memerintahkan kebaikan. Karihan lisyarri, benci terhadap keburukan. Nahian anhu, yang kelima yaitu mencegah dari keburukan. Nah, itulah karakter seseorang yang layak untuk dijadikan teman atau dijadikan sahabat kita. Fa inna mawaddatas syariri, maka sesungguhnya menjalin tali kasih atau saling menyayangi dengan orang yang banyak berbuat buruk, ya kan, jadi karakternya buruk, ya, tuksabu, itu akan menghasilkan mawaddah asyarir itu al-ida'a, permusuhan terhadap permusuhan. Jadi kita bersahabat dengan orang yang memang karakternya buruk dan sering kali melakukan keburukan, hanya akan menghasilkan permusuhan. Wa tufsidu, dan memperburuk mawaddah asyarir itu al-akhlaqa, terhadap akhlak. Ya, jadi kalau kita terus-terusan bergaul dengan orang yang banyak berbuat buruk, banyak karakternya buruk, itu lama-kelamaan kita terkontaminasi akhlak kita yang tadinya baik menjadi buruk itu. Wala khaira, dan tidak ada kebaikan sama sekali, fi mawaddatin, dalam menyambung kasih sayang, tajlibu, yang mendatangkan mawaddah itu adawatan, terhadap permusuhan. Jadi kalau kita menyambung pertemanan, tapi dengan pertemanan itu hanya akan mendatangkan permusuhan, maka itu tidak ada kebaikan sama sekali. Ya, jadi kalau orang yang punya karakter buruk, itu di tengah jalan itu biasanya melakukan hal-hal yang
di luar dugaan, dan boleh jadi justru dia mengobarkan permusuhan terhadap temannya karena dia senantiasa ingin merugikan orang lain, gitu kan. Waturisu, dan mawaddah, menyambung tali kasih itu yang mendatangkan permusuhan itu akan mengakibatkan atau mendatangkan madammatan, ya, mendatangkan kecaman atau cela, ya, tercela, ya, terhina gitu. Wa malamatan, dan terhina. Ya, jadi permusuhan yang diakibatkan dari pertemanan, ya kan, atau menjalin pertemanan itu yang hanya akan mendatangkan permusuhan, itu akan mendatangkan kecaman dan hinaan. Fa innal matbu'a, maka sesungguhnya orang yang diikuti, tabi'un, adalah orang yang mengikuti, matbu' itu sahibahu, terhadap temannya matbu'. Ya, jadi berteman kalau sudah mawaddah, itu sudah saling menyayangi, itu sulit untuk melepasnya. Jadi saling mempengaruhi dan saling mengikuti kebiasaannya. Kalau kebiasaannya baik, ya itu bagus. Tapi kalau kebiasaannya buruk, maka temannya yang tadinya baik yang mengikuti keburukannya, gitu kan. Wa qala, dan berkata Abdullah bin Al-Mu'taz. Abdullah bin Al-Mu'taz, apa yang dikatakan? Ikhwanus syarri. Adapun temannya keburukan, atau temannya orang yang karakternya buruk, itu kasyajarin narnij, itu bagaikan pohon api, bagaikan pohon api, yakhruku, yang membakar, ba'duhu, sebagiannya narnij, ba'don, terhadap sebagian yang lain. Jadi ikhwanus syarri kasyajarin narnij, yakhruku ba'duhu ba'don. Jadi berteman dengan orang yang memiliki perangai, memiliki karakter yang buruk, itu bagaikan pohon api yang sebagian dari pohon api itu membakar sebagian yang lain. Gitu. Wa qala, dan berkata ba'dul hukama'i, sebagian filosof, apa yang dikatakan mukhalatatul asyrari, bergaul dengan orang-orang yang berkarakter buruk, ala khotorin, itu membahayakan, katanya, mengkhawatirkan, itu. Wasobru, sabar, ala suhbatihim, atas berteman dengan asyror, berteman dengan orang yang berkarakter buruk itu, karuku bil bahri, itu bagaikan naik di atas laut, gitu. Alladzi, yang man, yaitu seseorang, salima, yang selamat, minhu, dari bahar, dari laut itu, bibadanihi, dengan badannya, tubuhnya man, minat talafi, dari kerusakan, fihi, di dalam bahar, lam yaslam, maka man itu, seseorang itu tidak selamat, biqalbihi, dengan hatinya man, minal hadari, dari rasa takut,
minhu dari bahar. Ya, jadi bergaul dengan orang yang berkarakter buruk itu mengkhawatirkan. Sabar, ya kan, sabar dengan bersahabat ya dengan orang yang berkarakter buruk itu bagaikan kita naik di atas bahar, di atas laut. Boleh jadi katanya, boleh jadi tubuh kita selamat, tapi hati kita tidak bisa selamat dari rasa takut kita. Itu, ya takut tenggelam, takut terbawa arus ke tengah, lalu kemudian dan macam-macamnya. Jadi kita misalkan bersahabat dengan orang yang berkarakter buruk dan kita sabar dengan persahabatan itu bagaikan orang yang naik di atas laut gitu. Boleh jadi tubuhnya itu selamat, tapi hatinya itu selalu was-was, dihantui dengan ketakutan, takut jatuh terbawa oleh lautan yang begitu luas gitu. Waqala, dan berkata ba'dul bulaghai, sebagian ahli balaghah, ahli sastra Arab tinggi ya, apa yang dikatakan suhbatul asyrari, bersahabat dengan orang-orang yang berkarakter buruk, turisu, itu mendatangkan, suhbah itu su'adzonni, terhadap buruknya prasangka, bil akhyari, terhadap orang-orang yang baik. Itu. Jadi kalau kita sudah bergaul ya kan, terseret oleh pergaulan dengan orang-orang yang berkarakter buruk, maka itu akan mendatangkan negative thinking, buruk sangka terhadap orang-orang yang baik. Karena dianggap orang-orang yang baik itu menurut orang yang buruk dianggap buruk, dan orang yang buruk kalau sudah menjadi karakter keburukannya itu menganggap mereka itu baik. Jadi selalu negative thinking, suudzon, buruk sangka terhadap orang yang baik. Kalau ya boleh jadi juga maksudnya adalah orang yang sudah berkarakter buruk, sehari-harinya itu dipenuhi dengan keburukan. Misalkan dalam pikirannya itu senantiasa ada bagaimana cara mengambil keuntungan pribadi, lalu kemudian merugikan orang lain, lalu kemudian bagaimana cara menggunting dalam lipatan, menjatuhkan teman, bagaimana survival sendiri tapi tidak menyelamatkan temannya sendiri demi survivalnya sendiri gitu. Cari muka misalkan terhadap bos dan merugikan teman-temannya misalkan. Dan banyak sekali keburukan-keburukan yang misalkan itu keburukan sudah menjadi habitnya, ya, sudah menjadi karakternya, atau bahkan keburukan itu berjejaring dengan teman-temannya. Jadi keburukan berjamaah, suhbatul asrar, keburukan berjamaah. Maka ketika orang yang ingin berbuat baik itu, dia buruk sangka sebab dikira apa yang sedang dilakukan oleh orang yang baik itu dianggap seperti dirinya. Gitu. Jadi orang yang sedang berbuat baik, dia buruk sangka, oh jangan-jangan orang ini akan berbuat buruk sebagaimana
berdasarkan pengalaman dirinya. Gitu. Padahal orang yang baik itu tujuan dan perbuatannya adalah kebaikan. Tapi kalau bagi orang yang sudah karakternya buruk, maka melihat orang lain yang baik itu dianggap seperti dirinya gitu. Jadi selalu buruk sangka gitu, karena orang lain dianggap seperti sedang melakukan keburukan sebagaimana yang biasa mereka lakukan. Itu suhbatul asyrori turithu su'adzanni bil akhyari. Wa qala, dan berkata ba'dul bulaghai, sebagian ahli balagha, min khairil ikhtiyari, ya, bagian dari lebih baik-baiknya pilihan. Suhbatul akhyari adalah bersahabat dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang bagus. Itu. Wa min syarril ikhtiyari, bagian dari buruk-buruknya pilihan, suhbatul asyrori adalah bersahabat dengan orang yang berkarakter buruk. Nah, itu. Jadi pilihan yang paling baik adalah memilih berteman dengan orang yang baik. Pilihan yang paling buruk adalah memilih berteman dengan orang yang berkarakter buruk. Gitu. Jadi ini perlu dicatat di sini ya. Asyror itu atau syarir di sana kan. Itu orang yang memiliki karakter buruk. Bukan berarti kan begini, orang itu kan al-insan mahalul khata' wa nisyan. Setiap manusia itu ya kan tempatnya salah dan dosa. Nah, umumnya, normalnya manusia pada umumnya itu kan antara kebaikan dengan keburukannya itu banyak kebaikannya, itu kan, daripada keburukannya. Kebenarannya itu lebih banyak dari kesalahannya, ya kan. Tapi kalau yang dimaksud dari asyarir atau al-asror di sini, al-asror pakai shin besar ya, itu orang yang memang karakternya itu buruk, banyak berbuat buruk, banyak berbuat kesalahan, keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya. Itu. Nah itu maksudnya bergaul dengan orang yang keburukannya itu jauh lebih banyak dari kebaikannya, sehingga keburukannya itu sudah menjadi karakter. Nah, sedangkan bergaul dengan orang pada umumnya, orang yang antara kebaikannya dengan keburukannya masih jauh lebih banyak kebaikannya, yaitu tidak menjadi soal, tidak menjadi masalah gitu. Jadi yang dimaksud dengan seburuk-buruknya pilihan adalah memilih bersahabat dengan orang yang berkarakter buruk. Itu memang karakternya sudah buruk gitu, karena sudah lama melakukan keburukan yang berulang-ulang itu. Wa qala, dan berkata ba'du syu'ara'i, sebagian penyair, mujalasatus safihi safahur ra'yi wa min aqlin mujalasatul hakimi. Mujalasatus safihi, mujalasa itu bergaul atau duduk-duduk. Mujalasa itu kalau bahasa zaman now-nya itu ngopi. Ayo kapan ngopi ya? Ngopi mujalasa itu. Jadi nongkrong, duduk-duduk ya. Atau bergaul lah. Bergaul dengan orang yang bodoh, mujalasus safi.
Safahur ro'i itu akan menjadikan bodohnya pikiran seseorang. Wa min aklin, dan akan menjadikan pintarnya akal seseorang. Mujalasatul hakimi adalah bergaul dengan orang yang bijaksana. Ya kan? Jadi bergaul dengan orang yang bodoh. Jadi gini, perlu dibedakan ya, kalau safih itu beda dengan jahil. Ada safih, jahil, ada lagi ahmak, ya kan? Nah, kalau jahil itu bodoh, ya kan? Tapi belum tentu jahil itu merugikan orang lain. Belum tentu jahil itu kejahilannya, kebodohannya itu akan mempengaruhi atau menular virus kebodohannya kepada orang lain. Itu jahil. Kalau ahmak itu dungu. Orang dungu itu dia madorot kepada orang lain, tapi pada hakikatnya dia itu bisa menolak kemadorotan itu, tapi dia membiarkan kemadorotan itu menimpa orang lain. Jadi ada pembiaran dengan sengaja. Nah, kalau safi itu dalam pengertian orang yang bodoh, yang merugikan, yang kebodohannya itu akan mempengaruhi, atau virus kebodohannya itu akan menular kepada orang lain. Jadi orang yang bergaul dengan orang yang safi, orang yang bodoh, dan virus kebodohannya itu menular kepada orang yang kepada temannya, gitu. Nah, lalu kemudian wa min aklin mujalasatul hakim. Ya kan, kalau kita ingin akalnya itu pintar, akalnya itu berkembang, dinamis, ya bergaulah dengan orang yang bijaksana. Nah, bijaksana itu, hakim itu orang yang bijaksana, yang menggunakan akal, pengetahuannya yang luas dan dalam, itu bersinergi antara akalnya, wawasannya, pengetahuannya, sehingga cara pandang, pemikirannya, tindakannya itu berorientasi pada kemaslahatan. Fa innaka wal qarina ma'an sawa'un kama quddal adimu minal adimi. Fa innaka, maka sesungguhnya kamu, wal qarina, dan teman dekat, ma'an, bersamaan, sawa'un, adalah sama. Itu kamu dan teman dekatmu itu sama. Itu katanya. Kama kudda, sebagaimana dipotong, al-adimu, tulang yang disamak, minal adimi, tulang dari binatang yang sudah disamak, sudah dibersihkan, minal adimi, dari tulang yang disamak yang lain. Artinya kalau ini perumpamaan orang Arab gitu. Kamu dan teman dekatmu itu sama seperti potongan tulang. Jadi satu tulang itu kan, itu dipotong. Nah, itu kan sama-sama tulang. Nah, kalau itu bahasa orang Arab. Kalau diterjemahkan secara kontekstualnya, kamu dengan teman dekatmu itu seperti
pinang dibelah dua, ya kan? Jadi kadang kalau nerjemah itu tidak kontekstual itu agak membingungkan ya. Jadi maksudnya bagaimana teks ini didekatkan maknanya, substansinya agar pembaca yang beda bahasa, beda tradisi, beda kata-kata mutiaranya berbeda, kata-kata perumpamaannya berbeda, ya kan? Itu bagaimana ditransformasikan dan para pembaca paham. Jadi ini kitab ini umurnya sudah 1000 tahun karena dikarang abad keempat, sekarang sudah 1400. Nah, dan ini lebih tua dari Imam Ghazali 100 tahun sebelum Imam Al-Ghazali. Nah, sehingga memiliki peribahasa sendiri gitu ya, yang substansinya itu sama dengan peribahasa yang kita miliki di Indonesia. Ya kan, ini kan kamu dengan teman dekatmu itu sama seperti potongan-potongan tulang. Kamu potongan tulang yang satu, temanmu potongan tulang yang satunya lagi. Nah, kalau itu peribahasa abad 1000 tahun yang lalu. Nah, kalau di kitanya, di Indonesianya, kamu dan teman dekatmu sama seperti pinang dibelah dua. Kalau di sini seperti seperti tulang dipotong menjadi dua. Itu. Wal khoslatu, adapun pekerti atau karakter ar-rabi'atu yang keempat, ayyakuna ada min kulli wahidin, dari setiap seseorang, minhuma dari ikhwaini, dari dua teman, dari setiap salah satu dari dua teman, maksudnya mailun itu condong atau cinta atau desire atau respect ila sahibihi, kepada temannya wahid, waruhbatun, dan cinta fi muakhatihi, dalam pertemanannya sahib. Jadi yang keempat ini min kulli wahidin, masing-masing dari salah satu, minhuma, dari kedua teman, ya kan, artinya saling ya, salah satu dari kedua teman itu kepada salah satu yang lainnya, atau yang lainnya kepada salah satunya, itu saling mencintai, saling menghormati, respect gitu kan, respect gitu. Fa inna dzalika, maka sesungguhnya ayyakuna min kulli wahidin minhuma mail itu auqadu, lebih menguatkan, lihalil muakhati, kepada keadaan pertemanan, wa amaddu, dan lebih menolong, li asbabil musafati, pada sebab-sebab persaudaraan, atau sebab-sebab musafah itu persaudaraan yang setia gitu. Nah, jadi kalau membangun pertemanan didasari dengan saling mencintai, saling respect, saling menghormati, saling menghargai, saling memahami, maka itu akan mengokohkan pertemanannya, dan amaddu, dan menolong,
atau memunculkan pertemanan yang didasari kesetiaan gitu. Nah, idzan karena itu laisa tidaklah kullu matlubin, setiap orang yang dicari, ilaihi yaitu matlubin ilaih gitu. Tidaklah setiap orang yang dicari, talibun adalah orang yang mencari. Itu orang yang dicari itu tidak semua orang yang dicari itu adalah orang yang mencari. Wala dan tidaklah kullu marghubin ilaihi, setiap orang yang dicintai, rohibun adalah orang yang mencintai. Ya, tidak semua orang yang dicintai itu mencintai. Banyak sekali orang yang dicintai tapi tidak mencintai. Itu namanya bertepuk sebelah tangan. Itu. Tidak semua orang yang dicintai adalah orang yang mencintai. Nah, ya, jadi kenapa gitu kan, persahabatan yang kedua orang ini saling mencintai, saling menyayangi, saling respect, menghormati, itu akan mengokohkan pertemanannya, karena tidak semua orang yang dicintai itu mencintai. Nah, tidak semua orang yang dicari itu mencari. Nah, betapa tidak katanya, kalau orang yang saling mencintai itu akan mengokohkan pertemanannya. Nah, gitu. Waman barang siapa tolaba itu mencari, man itu mawaddata mumtani'in, kasih sayangnya orang yang mencegah, ya, alaihi atas man, warohiba dan cinta man itu ila zahidin kepada orang yang zahid di sini ini bukan zuhud pengertian sufi ya, orang yang membenci gitu, fihi di dalam man, ya, barang siapa yang mencari kasih sayang dari orang yang tidak menyayanginya gitu loh. Barang siapa yang mencintai kepada orang yang membencinya gitu. Karena maka man itu ada mu'annan, orang yang orang yang repot, susah, khoinan, dan orang yang gagal gitu. Wa man talaba mawaddata mumtani'in alaihi wa raghiba ila zahidin fihi kana mu'annan khainan. Ya kan, ini barang siapa yang mencari kasih sayang terhadap orang yang tidak menyayanginya, barang siapa yang mencintai terhadap orang yang membencinya, maka orang itu akan susah dan gagal. Ini istilahnya yang tadi kita katakan bertepuk sebelah tangan itu. Qala dan berkata Al-Bukhturi, Bapak Bukhturi, ini syair, baharnya bahar tawil. Wa talabtu minka, apa gimana ya ini baharnya? Wa talabtu minka mawaddatan lam a'taha. Innal mu'anna talibun la yadfaru. Wa talabtu, dan saya mencari, minka dari kamu, mawaddatan, terhadap kasih sayang, lam a'toha, yang
aku tidak diberi hak terhadap mawaddah itu, terhadap kasih sayang itu. Innal mu'annan, sesungguhnya orang yang susah, talibun adalah orang yang mencari, la yadfaru, yang talib itu tidak berhasil. Ya kan, saya mengharap, saya mencari kasih sayang darimu, sementara kamu tidak memberikan kasih sayang itu kepadaku. Ya kan, sesungguhnya orang yang susah, orang yang terbebani, orang yang gagal adalah orang yang mencari tapi tidak berhasil. Itu. Waqala, dan berkata Al-Abbas bin Al-Ahnaf, Abbas bin Al-Ahnaf, ini syair lagi, ada 3 syairnya. Fa in kana la yudnika illa syafa'atun fala khaira fi wuddin yakunu bisyafi'in wa uqsimu ma tarka atabaka an qilli walakin li ilmi annahu ghairu nafi'i wa inni idza lam alzamis sabra ta'ian fala budda minhu makrahan ghairu ta'i'i. Fa in kana, maka sesungguhnya ada, la yudnika, yang tidak mendatangkan ka terhadap kamu, illa syafa'atun, kecuali pertolongan. Ya kan? Fala khaira, maka tidak ada kebaikan sama sekali, fi wuddin, di dalam cinta, yakunu, yang ada wuddin itu, bisyafi'in, orang yang menolong. Fa'in, jadi orang yang tidak mendatangkan kepadamu, itu kan, kecuali pertolongan, maka tidak ada kebaikan dalam cinta. Yakunu, yang ada cinta itu, bisyafi'in, orang yang menolong. Artinya pertolongan yang baik itu adalah cinta, gitu loh maksudnya. Jadi orang kalau tidak ada kalau misalkan orang menolong dengan penuh cinta, dengan cinta, maka itulah sebaik-baik pertolongan. Tapi kalau menolong tapi tidak karena cinta, ya itu tidak ada kebaikan sama sekali. Wa uqsimu, dan saya bersumpah, katanya, ma, terhadap sesuatu, tarki, saya meninggalkan, atabaka, terhadap peringatan kamu, anqilli, dari kebencian, dari amarah, walakin li ilmi, akan tetapi karena saya tahu, annahu, sesungguhnya ataba itu, anqilli, ghairu nafi, itu tidak bermanfaat. Ya kan, jadi peringatanmu dari amarah, ya kan, maksudnya itu anjuranmu untuk marah, saya tinggalkan. Karena itu saya tahu anjuranmu untuk berbuat marah itu tidak bermanfaat. Wa inni, dan sesungguhnya aku, idalam alzam, ketika saya tidak menetapkan, tidak mengokohkan as-sabro, terhadap kesabaran, to'ian, yang saya dalam keadaan sadar,
sabar dan sadar, taat gitu. Ketika tidak mengokohkan kesabaran dan ketaatan, kesadaran, fala buddha, maka mau tidak mau, minhu, dari kesabaran itu makruhan, orang yang dipaksa, ghairu ta'in, dan orang yang tidak taat atau orang yang tidak sadar, ya kan? Jadi kalau tidak mengokohkan kesabaran dan kesadaran, ya mau tidak mau kita akan menjadi orang yang senantiasa terpaksa dengan keadaan dan tidak membangun kesadaran kita. Istifa'ul kamalati, istifa'ul kamalati, memilih orang-orang yang sempurna, maksudnya sempurna akhlaknya, minar rijali, dari orang-orang, dari laki-laki, maksudnya rijal ini laki-laki maupun perempuan. Faida ustukmilat, maka ketika disempurnakan, hadhil khisali, inilah karakter yang telah disebutkan di atas itu, yaitu misalkan seseorang itu memiliki akal yang sempurna, lalu memiliki beragama dan agamanya itu senantiasa mengajak pada kebaikan, berakhlak mulia gitu kan. Lalu yang sudah disebutkan di atas tadi itu, yang senantiasa mengajak kebaikan, lalu mencegah keburukan gitu ya. Semuanya itu sempurna fi insanin di dalam diri manusia. Nah, ketika ada seseorang itu sempurna, ya kan, dia memiliki akal yang sempurna, lalu beragama, akhlaknya mulia, baik gitu, orangnya baik, tidak merugikan gitu. Wajib, maka wajib ikhauhu, berteman atau mengangkat atau berteman dengan insan itu. Wa ta'ayyana, dan menentukan istifa'uhu, memilih menjadi temannya insan tersebut. Jadi kalau menemukan manusia yang baik, ya kan, cerdas, baik, gitu kan, berakhlak mulia, itu kita wajib berteman dengannya dan memilih menjadi teman setianya. Wa bihasabi wufuriha, dan kalau dilihat dari kesempurnaannya khisal, karakter-karakter yang sudah disebutkan di atas, fihi, di dalam diri insan, yajibu, wajib, ayakuna, ada al-mailu, ya kan, al-mailu itu mencintai, ilaihi, kepada insan, wathiqatu, dan percaya, fihi, bihi, terhadap insan, ya kan? Jadi ya kalau dulu misalkan Rasulullah Nabi Muhammad itu adalah ustukmilat hadil khisal fi insan, manusia sempurna atau insan kamil. Dalam pengertian insan kamil itu yang karakternya, ucapannya, tindakannya, kebiasaannya itu baik, tidak merugikan orang lain, bahkan bermanfaat kepada orang lain, tutur katanya sopan, bijaksana, dan itu. Nah itu sehingga sebagai magnet, ya, Rasulullah itu magnet bagi para sahabatnya. Mereka mencintai kepada Rasulullah dan percaya gitu. Dan
banyak orang masuk Islam pada masa Rasulullah sehingga menjadi sahabatnya karena melihat akhlaknya Rasulullah. Al-Amin, dapat dipercaya gitu kan. Nah itulah. Begitupun dalam konteks persahabatan kita, kalau ada orang yang baik, tutur katanya baik, berakal, lalu kemudian berwawasan luas, gitu kan, tidak merugikan orang lain, maka kita wajib mencintainya dan percaya, gitu. Wa bi hasabima, dan kalau ditinjau dari sesuatu yuro yang dilihat, ya kan, min ghalabati ihdaha, dari galibnya salah satu dari khisal itu, fihi, di dalam insan, yuj'alu, ya kan, yang dijadikan ma itu musta'malan, yang dilakukan fil khuluqi, dalam akhlak, al ghalib, yang galib, yang umum, alaihi, atas insan. Jadi kalau kita lihat dari fenomena pada umumnya manusia, itu kan karakter atau akhlak masing-masing dari manusia itu kan ada karakter yang menonjol, ada al-ghalib, akhlak yang galib, yang paling menonjol pada masing-masing diri manusia. Ya, itu kan fenomena kenyataannya seperti itu. Maka fa innal ikhwana, maka sesungguhnya teman, ala tobaqatin, atas tingkatan-tingkatan, mukhtalifatin, yang berbeda-beda, wa anha'in, dan cabang-cabang, anha'in, dan poin-poin, ya, mutasyabi'atin, yang bercabang-cabang, ya, walikuli wahidin, dan bagi setiap seseorang, minhum, dari ikhwan, halun, itu memiliki satu keadaan, yuhtasu, yang dikhususkan, wahid itu biha, dengan khisal, fil musyarakati, di dalam kerjasama atau dalam persekutuan, wa thulmatun, dan cacat, yasudduha, yang wahid itu menutupi terhadap thulmah itu, fil muwazarati, dalam tolong menolong, wal mudhafarati, dan saling bantu membantu. Nah, ya kan. Jadi karena setiap individu itu memiliki akhlak yang menonjol dari akhlak-akhlak yang lain, gitu. Misalkan contoh, kenapa Rasulullah itu menjuluki Abu Bakar itu as-siddiq, itu kan, karena di dalam diri Abu Bakar itu karakter yang paling menonjol itu ya as-siddiq itu. Lalu meskipun ada akhlak-akhlak yang lain yang baik itu, tapi tidak semenonjol, tidak segalib, tidak seumumnya as-siddiq. Jadi as-siddiqlah yang menonjol. Nabi Muhammad menjuluki Umar itu Al-Faruq, ya kan? Jadi Al-Faruq itu karena karakter yang tegas, bertanggung jawab, itulah yang paling menonjol pada diri Umar.
pada diri Umar. Lalu kemudian Rasulullah menjuluki Ali itu babul ilmi, ya, pintunya pengetahuan. Karena itulah yang paling menonjol dari akhlak-akhlak yang baik yang lain. Jadi bukan berarti tidak ada akhlak yang lain, ada akhlaknya baik-baik, tapi yang paling menonjol, yang paling galib itu Umar Al-Faruq, tegas, bisa membedakan mana yang benar, yang baik, bertanggung jawab. Abu Bakar As-Siddiq karena orangnya jujur, orangnya dapat dipercaya misalkan. Ali ini orangnya cerdas, yang dijuluki dengan babul ilmi, pintunya ilmu. Nah, itu memiliki kekhususan, gitu kan? Kekhususannya masing-masing, sehingga ketika bersinergi, ya kan, ketika dalam konteks muwazarah wal mudhafarah, dalam konteks tolong menolong, bantu membantu, bahu membahu, itu kelebihan akhlak yang baik, yang menjadi galibnya seseorang itu bisa saling menutupi kekurangan masing-masing. Wa thulmatun yasudduha bil muwazarah wal mudhafarah. Jadi kalau dalam konteks pergaulan biasa, bukan antara Nabi dengan sahabat ya, ini dalam konteks manusia biasa, itu masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, gitu kan. Nah, kelebihan seseorang itu akan menutupi kekurangan temannya, ya kan. Kelebihan temannya akan menutupi kekurangan seseorang, ya kan. Karena itu perlunya bersinergi, perlunya musyarakah, perlunya kerjasama, perlunya berjejaring, perlunya networking, bekerja sama. Itu ya, tujuannya adalah wathulmatun yasudduha. Jadi saling menutupi kekurangan masing-masing dengan kelebihan masing-masing. Jadi perlu bersinergi, musyarakah, karena itu. Karena masing-masing manusia itu memiliki keistimewaannya sendiri yang diberikan oleh Allah. Walaisa, dan tidaklah tattafiqu, ya kan, bersepakat, cocok itu, ahwalu jami'ihim, setiap keadaan seluruh ikhwan, ala haddin, atas batasan wahidin, yang satu. Jadi tidak ada di setiap keadaan, di setiap kondisi itu cocok semua. Jadi kita berteman itu tidak ada teman yang seluruh karakternya kita setujui. Tidak ada teman yang di setiap keadaan itu kita cocok. Pasti ada saja cara pandangnya yang berbeda, ada karakternya, salah satu karakternya yang kita tidak cocok, gitu kan. Jadi artinya kalau ingin mencari kesesuaian yang 100% itu adalah hal yang mustahil, gitu. Menginginkan punya teman, gitu ya, yang ahwalu jami'ihim itu ala haddin wahid. Itu ya sesuai 100% gitu. Itu tidak ada,
tidak ada gitu. Li'annat tabayuna, karena perbedaan katanya finnasi di dalam manusia, ghalibun adalah sesuatu yang ghalib, sesuatu yang kaprah, lumrah gitu. Perbedaan di dalam kehidupan sosial itu ghalib, itu lumrah gitu. Wa ikhtilafuhum, dan perbedaan al-ikhwan fisyimi, di dalam karakter, di dalam kehidupan sosial, dohirun, itu tampak gitu. Ya kan, sudah tampak. Jadi perbedaan itu sudah akan terlihat ya. Artinya itu. Waqala, dan berkata ba'dul hukama'i, sebagian para filosof, ar-rijalu, teman-teman itu, teman kasyajari, itu kasyajari sebagaimana pohon, syarabuhu, itu ininya pohonnya itu, batangnya itu, wahidun, satu, wasamruhu, buah-buahnya itu, mukhtalifun, itu berbeda-beda. Jadi misalkan pohon mangga itu buahnya akan berbeda-beda, ada yang bagus, ada yang tidak bagus, ada yang kecil, ada yang besar sekali, ada yang dimakan codot, ada yang kena wereng dan lain sebagainya. Jadi meskipun manusia itu satu dari keturunan Nabi Adam, tapi manusia itu berbeda-beda. Ada yang baik sekali, ada yang sempurna seperti Nabi Muhammad, ada yang agak sempurna gitu, ada yang buruk, nah itulah kehidupan realitas manusia yang harus kita terima. Tinggal perbedaan itu bagaimana kita menyikapinya menjadi sesuatu yang baik, agar bisa saling menutupi kekurangan dan bisa mensinergikan antara kelebihan satu dengan kelebihan yang lain. Perbedaan adalah niscaya dan itu adalah kehendak Allah. Mungkin pengajian pada pagi hari ini dicukupkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.